Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khadijah. Saya dari Prodi PGMI. Di kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan membahas apa itu lingkungan Nusantara terhadap perkembangan manusia. Hai semuanya, kita bahas lingkungan Nusantara terhadap perkembangan manusia yuk. Sebelum kita memasuki materi inti, kita harus tahu dulu apa itu lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari lingkungan. Lingkungan memiliki arti yang sangat luas dan merupakan topik yang cukup general yang terdengar di mana-mana. Beberapa orang berbicara mengenai lingkungan dengan arti yang berbeda, seperti perbatasan kelurahan yang dibagi dalam lingkungan. Dan ada juga yang berbicara tentang lingkungan sekitar. Tetapi menurut para ahli biologi, lingkungan secara harfiah yaitu ruang lingkup. Dan ada juga yang berbicara lingkungan didefinisikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang hidup di dalam laut. Di sini juga ada pengertian dari manusia. Manusia yaitu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan juga seterusnya. Manusia dan lingkungan juga memiliki timbal balik loh, seperti hubungan timbal balik positif maupun negatif. Nah, materi timbal baliknya akan dibahas di slide berikutnya. Ini materi timbal balik positif yang dilakukan manusia untuk lingkungan. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan juga energi. Bentuk pemanfaatannya mencakup sumber daya alam seperti hutan untuk kayu, tanah untuk pertanian, tambang untuk mineral, dan perairan untuk perikanan. Tetapi kita sebagai manusia harus pintar-pintar loh memanfaatkan lingkungan. Kita tidak boleh terlalu sering memanfaatkan lingkungan seperti halnya memanfaatkan hutan untuk keserakahan kita sendiri. Nah, akibatnya lingkungan kita akan menjadi tandus, kurangnya oksigen, dan lain sebagainya. Di sini juga saya memberikan contoh kondisi lingkungan Nusantara saat ini, yaitu masyarakat saat ini masih tergolong rendah. Masyarakat dinilai masih kurang bijaksana dalam menyikapi problem sampah dan belum bisa meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Karena itulah Indonesia lebih sering terkena banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Selain manusia mempengaruhi lingkungan, di sini lingkungan juga bisa loh mempengaruhi manusia. Karena manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Manusia mampu merubah lingkungannya, misalnya manusia mendemong pohon, dan lingkungan sebaliknya sangat berpengaruh sebagai manusia berperilaku. Di sini ada 3 aspek bagaimana lingkungan memengaruhi manusia. Yang pertama yaitu ada aspek fisik, yang kedua yaitu aspek psikologis, dan yang ketiga yaitu aspek sosial dan pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia dalam bentuk fisik. Yang pertama yaitu polusi udara yang menyebabkan gangguan pernafasan, dan yang kedua pembakaran hutan atau yang disebut dengan penebangan hutan liar yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dan di sini juga ada bentuk psikologis yang dimana lingkungan memengaruhi manusia. Pengaruh lingkungan alam terhadap kesehatan mental merupakan topik yang sangat diperhatikan dalam bidang kesehatan dan juga lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam memiliki dampak penting dalam kesejahteraan.
Dan interaksi positif dengan lingkungan alam dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan mood positif, dan bahkan mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dan yang terakhir yaitu bentuk sosial dan pendidikan, yang bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia dalam bentuk ini. Lingkungan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku, pola pikir, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan lingkungan sosial juga berpengaruh penting terhadap pendidikan. Tapi sebaliknya, lingkungan sosial dengan tingkat pendidikan rendah atau minim perhatian terhadap pendidikan dapat menjadi hambatan bagi individu untuk berkembang. Di sini, pendidikan dan sosial harus sama rata atau seimbang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.